Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayanti Alinur dari 19P2. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai peranan guru dalam pengembangan kurikulum PAI. Namun sebelum kita masuki inti materi, di sini saya akan menjelaskan dulu apakah itu kurikulum. Kurikulum adalah semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Adapun isi kurikulum itu bukan hanya keseluruhan materi ataupun keseluruhan informasi faktual, namun di sini juga harus merupakan kesatuan pengetahuan yang terpilih, sehingga materi yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik pun terarah dan dapat tersampaikan dengan baik. Adapun dua hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu bahan atau materi pembelajaran, yang mana pada bahan ini bukan hanya isinya itu mengenai bahan materi atau informasi ataupun pengetahuan saja, namun di dalamnya harus adanya aspek keterampilan, aspek sikap dan penilaian. Kemudian yang kedua yaitu isi dan metode. Metode yang dimaksudkan di sini adalah hal-hal yang harus dilakukan pendidik kepada peserta didik dalam memudahkan pendidik memahami apa yang disampaikan oleh pendidik. Baik, setelah kita mengetahui apa itu kurikulum dengan isi kurikulum, maka di sini saya akan langsung masuk ke materi inti, yaitu peranan guru dalam pengembangan kurikulum PAI. Yang pertama yaitu sebagai implementer kurikulum. Di sini guru harus melaksanakan kurikulum yang telah dikembangkan dan disusun. Jadi guru di sini bukan hanya sebagai orang yang menentukan isi dan target dari kurikulum itu sendiri, namun juga sekaligus sebagai pelaksana atas kurikulum yang telah disusun. Di sini guru bisa menggunakan metode ataupun model ataupun strategi yang akan memudahkan pendidik dalam penyampaian materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu sebagai developer kurikulum. Guru di sini berhak ataupun berwenang untuk mendesain sendiri kurikulum yang mungkin akan digunakan dalam sekolah atau madrasah. Peran pelaksana guru di sini sangat berkaitan dengan karakteristik, visi, misi sekolah ataupun pengalaman yang mungkin harus didapatkan oleh siswa tersebut. Adapun pelaksanaan dari peran ini yaitu didapat dibuktikan ataupun dapat dilihat dari pembuatan dokumen kurikulum. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan silabus. Lalu yang ketiga yaitu RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian mulok ataupun muatan lokal yang memungkinkan terjadinya perbedaan antara daerah Jawa ataupun daerah Selatan. Dulu semasa kami MTS itu muloknya bahasa daerah dengan BTHQ yang memungkinkan terjadinya perbedaan mulok di sini dengan daerah-daerah di bagian Jawa. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai adaptor kurikulum. Guru di sini memiliki hak atau kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum dengan karakteristik sekolah, karakteristik lingkungan, dan karakteristik siswanya. Maka hal pertama ataupun fase pertama yang harus dilakukan oleh guru sendiri, yang pertama yaitu memperhatikan terlebih dahulu bagaimana karakteristik sekolah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu memperhatikan bagaimana karakteristik siswa yang ada di sekolah tersebut. Dengan begitu guru akan lebih memudahkan untuk mengetahui bagaimanakah ataupun kurikulum seperti apakah yang sebenarnya dibutuhkan siswa tersebut sehingga dapat tersesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu
sebagai researcher kurikulum, yang mana pada tugas ini ataupun pada peran ini guru sebagai peneliti kurikulum, sehingga guru ini bertanggung jawab untuk meningkatkan kinerja sebagai guru. Dalam melaksanakan peran sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum, misalnya saja bahan-bahan kurikulum, menguji efektivitas program, menguji strategi ataupun menguji model pembelajaran. Termasuk hal ini, guru harus mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa dalam mencapai target kurikulum, yang biasanya guru di sini melakukannya dengan penelitian tindakan kelas atau disingkat PTK. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan ataupun jelaskan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.